Drama Rizik Syihab terus berlanjut. Kini dia sedang mencoba membangun image bahwa dia orang baik-baik, bahwa dia beradab. Maklumlah dia sedang akan menghadapi vonis pengadilan ketiga. Dalam kasus pertama, kerumunan di Petamburan, dia sudah divonis penjara 8 bulan. Dalam kasus kedua, kerumunan Megamendung, dia hanya didenda 20 juta rupiah. Di kasus ketiga, kasus kebohongan hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor yang vonisnya baru akan dibicarakan Kamis ini, tuntutan jaksa agak lebih menakutkan. Jaksa menuntut penjara 6 tahun. Jaksa mengajukan 3 alasan mengapa dia mengajukan tuntutan penjara yang relatif berat. Pertama, karena Rizik sebenarnya telah dihukum pidana 2 kali, yaitu pada 2003 dan 2008. Kedua, karena Rizik dengan sengaja tidak mendukung program penanganan COVID dan mengganggu ketertiban umum. Dan ketiga, karena selama persidangan Rizik tidak menjaga sopan santunnya. Mungkin karena itu, Rizik kini hadir dengan wajah barunya. Rizik seperti ingin membangun kesan bahwa dia warga taat hukum, bukan sosok yang mengancam. Apalagi sekitar 2 pekan yang lalu, ada gerakan protes massa pendukung Rizik yang menyerbu kantor wali kota Bogor. Mereka menuduh wali kota Bogor telah dengan sengaja berusaha memenjarakan Rizik. Massa juga menuntut agar Rizik dibebaskan. Gara-gara penyerbuan itu nyaris terjadi bentrok fisik. Buat tim hukum Rizik, peristiwa ini mungkin terasa merugikan. Karena itu, agar hakim menjatuhkan hukuman ringan seperti vonis hakim sebelumnya, agar masyarakat bersimpati padanya, Rizik nampak hadir dalam wajah simpatik. Ini terasa sekali saat Rizik memberikan duplik atau tanggapan terhadap replik jaksa akhir pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik tidak lagi mengaum, tapi mengeong dengan manis. Di awal duplik, Rizik berdoa bagi majelis hakim. Dia mendoakan agar majelis hakim yang mulia tetap dalam lindungan serta limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir persidangan. Dia juga mendoakan agar keputusan bijaksana yang diambil hakim akan mengantar hakim ke surga dan menjauhkan dari neraka. Rizik kemudian memuji-muji Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kata Rizik, polisi telah memperlakukannya dengan baik selama penahanan di rutan cabang Mabes Polri. Bahkan, kata Rizik, karena perlakuan baik ini, ia bahkan bisa meraih gelar doktor dengan ujian daring atau online. Saya diberi kesempatan menyelesaikan program S3 saya sehingga dapat mengikuti ujian disertasi PhD saya dengan lancar di rutan Mabes Polri, kata Rizik. Yang terakhir ini agak membingungkan sih. Apakah itu berarti selama di tahanan dalam beberapa bulan terakhir ini ia menulis disertasi? Apa judul disertasinya? Tentang apa? Universitas mana yang meluluskannya? Kapan ujiannya? Kok bisa ngerame? Tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan penuh curiga semacam itu memang tidak relevan saat ini. Yang penting karena kebaikan hati Kapolri, Rizik sekarang sudah dapat disebut sebagai Rizik Syihab PhD. Bahkan Rizik kemudian minta agar jaksa yang sering ia serang di persidangan tidak mendendam pada dirinya. Rizik mengaku bahwa selama persidangan, ia dan jaksa sering saling serang dan saling menjatuhkan, bahkan tidak jarang melontarkan kata-kata bodoh, dungu, pandir, tidak berakal, tidak sopan, dangkal, ngawur, jahat, zalim, dan sebagainya. Tapi kata Rizik lagi, itu kan biasa dalam persidangan, sehingga jangan diambil hati, apalagi dendam. Yang menarik juga dalam duplik itu, Rizik juga menyatakan dia tidak pantas disebut sebagai imam besar umat Islam. Dia mengatakan sebagai manusia biasa dirinya menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang dibuat sehingga merasa tidak pantas disebut imam besar. Menurutnya sebutan imam besar itu datang dari para simpatisan yang mengagumi dan mencintai sosoknya sebagai ulama.
Dia mengatakan sebutan imam besar padanya itu berlebihan. Namun katanya lagi, saya memahami bahwa ini adalah tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai. Rizik nampak sekali ingin menunjukkan ia rendah hati. Dan apa yang dilakukan ini jelas adalah bagian dari drama Rizik di ujung proses pengadilan. Di tahap-tahap sebelumnya, gayanya sama sekali lain. Ia menyebut jaksa menyebarkan kebohongan dan memanipulasi fakta. Ia juga mengatakan bahwa replik jaksa hanya berisi curhat yang penuh emosi dan kemarahan karena merasa dihujat sehingga tidak lebih dari hanya sekedar pelampiasan unek-unek saja. Menurutnya, replik jaksa tidak argumentatif dan ilmiah. Saat memberikan nota pembelaan atau pledoi pun, Rizik banyak melantur kemana-mana. Persoalan yang harus ia jawab sebenarnya sederhana. Kan yang dipersoalkan adalah mengapa Rizik dengan sengaja berbohong tentang hasil swabnya dan kemudian meninggalkan rumah sakit sehingga bisa membahayakan kesehatan banyak orang. Alih-alih berusaha membangun penjelasan yang masuk akal, Rizik malah marah kemana-mana. Dia misalnya menyebut nama saya, Abu Janda, Denny Siregar, Ahok. Dia bahkan menyebut nama Dias Hendro Priyono yang menurutnya bertanggung jawab atas terbunuhnya 6 anggota Laskar FPI. Dia juga menyebut adanya oligarki anti Tuhan yang berada di belakang upaya pemenjaraannya ini. Intinya ia menuduh bahwa pengadilan terhadapnya adalah sesuatu yang dibuat-buat karena adanya konspirasi jahat untuk memenjarakannya. Itulah narasi yang terus diulang-ulangnya. Tapi kini di hari-hari menjelang penjatuhan vonis terhadapnya, Rizik mulai berganti gaya. Dia berusaha mengarahkan publik untuk bersimpati padanya. Kini Rizik Syihab PhD akan menjadi warga negara biasa, bukan imam besar yang patuh pada hukum. Dia tentu berharap dia akan dibebaskan atau dihukum 1-2 bulan saja. Ya kita doakan saja agar hakim menjatuhkan vonis seadil-adilnya. Mari terus gunakan akal sehat agar negara ini selamat.